alhamdulillah tadi menanyakan beberapa LP yang alhamdulillah akan segera diproses lagi. Ya, kemarin sempat mati karena emang terlalu banyak kayaknya laporannya di Polres Jakarta Selatan ini kayaknya ya. Jadi tapi alhamdulillah sudah di follow up. Insya Allah nanti akan kembali diberikan atensi ya. Karena jangan sampai laporan kita dianggap kayak mati aja gitu, jadi mati gitu. Dok, ini hari ini diperiksa terkait case yang mana ya dok? Enggak. Hari ini nggak ada pemeriksaan sama sekali. Hari ini nggak ada pemeriksaan, tidak ada apapun. Tapi mungkin ya dokter hanya ingin memastikan laporan dokter yang lain kok nggak ada kelanjutannya seperti itu. Jadi memfollow up aja. Yang mana dok? Laporan yang mana dok? Boleh tahu dok? Kenapa? Laporan yang mana dok? Yang kemarin ya. Jadi ya ada cukup banyak sebenarnya sampai lupa. Jadi ada cukup banyak laporan yang jelas tentang pencemaran nama baik ya, pencemaran nama baik dan juga laporan doktif ke DRL seperti itu. Ya, jadi ada juga laporan doktif ke DRL di Polres Jakarta Selatan. Tentang apa dok yang laporan? Pencemaran nama baik sama. Jadi kalau misalnya nanti DRL ya, kalau masih emang kamu kooperatif ya seharusnya kan kamu datang di panggilan, ya kan? Nah, tapi ternyata emang tidak pernah. Dok, mohon maaf yang terkait update yang di sini dok katanya TSK ini seperti apa sih dok? Oh ya, untuk yang TSK mungkin dokter akan dimintai keterangan per tanggal 6. Ya, jadi itu pun mungkin kesehatannya dokter juga akan menunggu kesehatan daripada saudara DRL. Kan tanggal 4 kan beliau juga diperiksa ya. Jadi kita lihat karena dokter ini tergantung juga kesehatannya terhadap kesehatan dari saudara DRL. DRL sehat, dokter sembuh, gitu. Jadi kalau DRL sehat, dokter jauh lebih sehat, gitu. Tapi kalau DRL sakit, ya dokter jauh lebih sakit karena ancamannya kan lebih besar di DRL, seperti itu. Dok, kelihatan lebih santai daripada mungkin kita melihat DRL kan sempat mangkir lah. Kalau dokter kan maju terus nih, artinya walaupun ditetapkan mama sebagai TSK juga, gimana nih dok? Apa dok? Kalau selama sesuatu itu kebenaran dan dokter mengatakan dia tidak memiliki surat izin praktek, itu juga sebagai edukasi bahwa dokter itu harus meletakkan surat izin praktek. Jadi jangan kesalahan ini dinormalisasikan. Jadi jangan loh, itu kan administrasi, surat izin praktek itu nggak dipasang, itu normal-normal aja loh, itu suatu kesalahan loh, itu pelanggaran. Jadi jangan dinormalisasikan. Seorang dokter itu wajib meletakkan surat izin praktek seperti itu. Tapi yang dokter, mumpung ada teman-teman wartawan di sini, dokter ingin menyampaikan sesuatu kepada DRL karena dokter mendengar ada dugaan usaha percobaan dari seorang DRL untuk melakukan penyuapan terhadap Kejaksaan Agung ya sebesar 4 miliar. Ini dugaan ya. Jadi dokter mohon DRL sebaiknya jangan melakukan tindakan-tindakan yang memicu kegaduhan di masyarakat lain. Ya, jadi lebih baik Anda ikuti saja prosedurnya. Anda kan sudah melakukan prapit, ya. Jadi nanti kita akan uji prapit, bukan kita, nanti majelis hakim akan menguji seperti apa, formalnya seperti apa, apakah sesuai atau tidak di tanggal 2 Februari 2006 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi nanti biarkan masyarakat yang ikut mengawal. Jangan lagi melakukan usaha-usaha penyuapan. Kedoktif nggak berhasil, ya. 5 miliar dokter tolak. Masa Kejaksaan Agung 5 miliar? Ya meskipun ya setidaknya ada etika ya di sini. Masa Kejaksaan Agung 4 miliar? Ya kalaupun ingin melakukan usaha seperti itu minimal 25 miliar lah ya. Meskipun Kejaksaan Agung juga pasti akan menolak. Ya, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Negeri Banten tegak lurus merah putih. Jadi dipastikan di sini tidak akan ada keberhasilan usaha DRL yang dokter juga ingin melakukan penyuapan kemana-mana. Ya, jadi lebih baik jalani, kembalikan hak masyarakat, kembalikan ratusan miliar uang masyarakat yang sudah dirugikan. Seperti itu. Dugaan dokter yang mengenai prapit artinya kebukti ya dok ya? Terbukti. Semua yang dokter katakan dari awal, dari mulai dia login, dia akan mendapatkan simpati masyarakat dengan cara masuk ke dalam mu'alaf. Itu semua terbukti dengan berjalannya waktu. Hanya dalam hitungan hari, bulan. Ya, kalau yang kemarin dokter bilang ini sakit, dugaannya dokter strategi dia untuk melakukan prapit. Malam hari tanggal 21 malam lawyernya bilang tidak akan melakukan prapit. Ternyata di tanggal 22 muncullah prapit. Jadi ya kita bisa lihat bagaimana manipulatifnya ya dokter bilang seorang DRL ini. Tapi tetap dokter akan maju terus. Kita lihat bagaimana nanti proses prapit di Jakarta Selatan. Berarti
Dok, akan Dokter mohon datang ya? dikawal ya. Akan datang juga tanggal 2 nanti. Tetap datang. Dan itu berharap juga kalau bisa DRL datang ketemu sama Doktif ya. Jadi jangan ngajakin Doktif ketemu di belakang, kita ketemu di sana. Ngobrol, bener enggak? Apakah melakukan berusaha untuk memberikan Doktif 5 miliar untuk damai? Ya, kalau Bang Jeff kan sudah bilang ke Bang Rasman. Kalian bisa tanya ke Bang Rasman, betul nggak Bang Rasman? Kalau ada usaha untuk melakukan pengiriman uang atau pemberian uang 5 miliar ke Doktif. Dok, ini kan infonya Dok trafik juga nggak Dok? Serunya sih di pengadilan kayaknya seru deh ya. Kalau praktik terus dihentikan kayaknya nggak seru gitu. Tapi kalau di pengadilan kayaknya lebih seru. Tapi berdasarkan pelajaran dari yang apalah DRL lakukan kayaknya kemungkinan juga ya. Tapi itu masih mikir-mikir lah, masih istiqoroh dulu. Dokter, izin tanggal 22 sendiri untuk kuasa hukum dari Dr. Richard atau Bang Jeffrey sendiri mengatakan tanggal 22 itu sendiri di Februari itu udah mulai sidang pertama. Tanggal 2 Februari. Konfirmasi tanggal 22. Tanggal 22 apa? 22 Februari. Itu masukin. Sidang apa? Masukin itunya. Apa mulai sidang perdananya? Tuh kok tahu dari mana? Tanggal Tahu belum? 22 itu masukin. Tanggal 2 Februari adalah sidang dari Pengadilan Jakarta Selatan Rapid. Soalnya dia Nggak bocoran mungkin, dari dia. nggak Dari mungkin dia. tahu dari mana dia. Nah itu dia kita juga habis ngecek juga sih Dok, terus dia bilang tanggal 22-nya itu Kamu kemarin dari kemarin salah mulu kemarin ya, setelah dijabat juga salah mulu. baru update Informasinya. Oke dok, dok ini bakal ngawal ini nggak nanti di pengadilan? Kalau tanggal 2 Februari jelas Dokter akan datang di Pengadilan Jakarta Selatan. Mungkin teman-teman juga bisa ya untuk mengawal karena Dokter sih berharap persidangannya secara umum terbuka ya. Jadi kita semua bisa lihat persidangan. Dok, kenapa sih hakimnya Untuk hakimnya juga belum hakimnya juga Dokter Feran ya. Kenapa nama hakim belum terpampang di situs Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Kenapa? Karena Dokter berharap kalau ada nama hakim, nama panitera, kita bisa kawal semua. Karena nanti akan juga diawasi oleh KPK dan PPATK. Seperti itu. Jangan ada nanti dugaan-dugaan adanya penyuapan dari saudara DRL seperti yang sudah dilakukan ke Dokter. Berarti ada kekhawatiran itu ya dok? Sangat. Karena kenapa? Karena memang yaitu Dokter bilang tadi ada dugaan aliran dana yang akan diupayakan oleh DRL ke Kejaksaan Agung. Seperti itu. Oke? Dok TV ini akan minta atensi juga lagi ke presiden atau gimana gitu? Kalau atensi ini otomatis sudah langsung menjadi atensi dari Bapak Prabowo Subianto, Pak Listio Sigit, semua sudah atensi, apalagi beliau melakukan rapid terhadap Polda Metro Jaya, di mana Polda Metro Jaya sudah sangat profesional. Ya, Dokter duga rapid ini karena adanya kekecewaan DRL penaikan status TSK ini mungkin tanpa melalui majelis disiplin profesi. Tapi nanti kita akan uji di sidang rapid. Oke, Dok, tanggal 4 datang nggak Dok? Untuk Polda nanti Dok. Untuk yang panggilan kan Panggilan DRL. Insya Allah datang kalau dia sehat, ya. Kalau dia sehat dia datang, Dokter jauh lebih sehat. Jadi semua tergantung kesehatan daripada DRL. Karena kita sama-sama sesama teman sejawat harus saling mensupport. Jadi kalau sehat support, kalau sakit pun saling support. Seperti itu. Oke, terakhir pesan yang ingin disampaikan sebagai penutup. Sebagai penutup, jadilah dokter yang benar-benar memberikan edukasi ke masyarakat. Kalaupun jadi pebisnis, bukan mencari cuan utamanya tujuan kalian. Ya, dalam seorang dokter, jika kalian masih ingin menggunakan profesi dokter, gunakan itu untuk mengabdi. Ya, bukan untuk menipu masyarakat, mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari menjual produk yang omong kosong, ya tidak memberikan manfaat ke masyarakat. Itu aja. Makasih.